ketemu lagi di Binal Bincang bareng Inal. Dan sebelumnya saya mau thank you banget untuk kalian yang udah subscribe kanal YouTube 986 Channel. Yang belum, boleh dong di subscribe dulu dan kamu aktifkan tanda loncengnya biar kamu tahu apa yang terbaru dari 986 Channel. Dengan kamu subscribe, berarti kamu ikut mendukung bagaimana kita mengembangkan kanal YouTube 986 Channel. Ya, ingat subscribe itu gratis. Well, saya mau kasih tahu kamu semuanya terkait dengan barista, guys. Jadi barista ini bukan hanya sekedar orang yang bertugas untuk membuat kopi di kedai kopi, tapi lebih dari itu. Mereka adalah seniman. So, sepertinya sah kalau kita atau saya pribadi bilang menjadi barista bukanlah perkara gampang, segampang membalikan tangan ya. Nah, sekarang saya sudah bersama salah seorang barista muda yang akan saya kenalkan sama kalian semuanya. Halo bro. Halo. Sehat kabarnya? Sehat. Oke deh. Ini dengan siapa dan dari kafe mana? Saya Farhan dari kafe Atake. Atake udah pada tahu. Atake kalau di sana tuh udah pasti tahu ya, di kawasan Swarga Barat, tepatnya di Town Hall gitu kan ya. Nah, ngomongin soal barista sendiri, kamu mulai kapan ada di dunia barista dan kamu kenapa jadi seorang barista? Mulai kapannya sih sekitar setahun yang lalu lah. Dan kenapa jadi barista? Itu karena bisa dibilang sih tuntutan pekerjaan juga. Tuntutan pekerjaan juga? Kayak gimana tuh maksudnya tuntutan pekerjaan gimana? Karena kerjanya di kafe, nah kita juga harus belajar dong cara ngebuat kopi. Kebetulan di kedai kopi ya? Kebetulan di kedai kopi. Jadi bisa dibilang tuntutan juga, tapi alhamdulillah jadi bisa ngerti yang namanya dunia barista. Makanya bisa tahu juga kopi, meraciknya kayak gimana gitu kan ya. Tapi kalau dihitung-hitung sendiri udah berapa lama dari awal jadi seorang barista? Untuk jadi seorang barista setahun deh. Baru setahun ini ya? Setahun ini. Dan itu kamu mulainya di Atake Cafe sendiri ya? Dan sebelumnya sendiri di gimana? Sebelum di Atake? Sebelumnya sih belum jadi barista. Belum jadi barista. Kemarinnya masih kerja di tempat lain begitu kan ya? Gitu. Ya, berarti untuk di Atake sendiri sebelumnya bukan barista, Bukan barista. dan dibilang otodidak berarti Otodidak. ya, otodidak. Dan setelah di Atake sendiri baru proses belajar bersama barista senior, begitu kan ya. Tapi setelah belajar gitu bersama dengan Atake dengan barista senior sendiri, ada apa belajar khususnya atau memang otodidak? Otodidak sih. Otodidak. Jadi ya sharing ke senior. Pengen tahu gimana sih cara membuat kopi, ngeracik kopi. Dan dari situ otodidak belajar. Mulai namanya kenal kopi dulu, cara membuatnya kayak gimana. Ini kopinya kopi apa? Gitu. Oke deh. Jadi saya nangkap di sini ya guys ya. Jadi yang awal dibilang sama Farhan tadi mengenal jenis kopinya. Kemudian masing-masing kopi tadi ada cara membuat atau ngeraciknya gitu kan ya. Oke, tapi untuk belajar menjadi barista sendiri ya, biasanya kan ada tuh ya istilahnya yang penikmat itu berbeda dengan pecinta ya? Cinta sama penikmat. Untuk urusan kopi sendiri itu kayak gimana sih maksudnya? Kalau untuk penikmat, mereka pengen tahu ini kopi apa. Terus dia mau tahu ini kopinya kayak gimana sih prosesnya. Terus dia mau tahu ini kopinya asamnya kayak gimana, pahitnya kayak gimana, itu namanya pecinta. Kalau untuk penikmat, dia lebih senangnya kopi-kopi yang betul dibilang kayak kopi hitam kayak gitu. Dia senang dengan rasa-rasa yang gimana ya, yang rasa dia sudah suka, dia pengennya dicoba lagi gitu kan ya. Berarti kalau penikmat pecinta ini memang dia kayak
kepo terus istilahnya ya, kepo terus dari dunia apa maksudnya dunia kopi gitu, seperti apalagi nih yang terbaru gitu kan ya. Kalau penikmat sendiri dia cuma ya udah nikmati aja apa yang sudah pernah dia nikmati, coba terus dia cocok order lagi misalnya kayak gitu. Tapi kalau dari Farhan sendiri setelah ada di dunia barista kurang lebih 1 tahun ini, kalau dari kamunya sendiri udah nemu nggak sih passion kamu, jiwa atau hasrat kamu sendiri, ya udah aku barista emang udah cocok nih, udah aku banget gitu, udah nemu nggak sekarang? Atau masih kurang untuk 1 tahun ini? Belum nemu? Bilang udah ketemu sih. Soalnya kan udah nyoba beberapa profesi. Dan sekarang ketemu yang namanya dunia barista, kayaknya udah ketemu. Ini style saya di sini sepertinya. Gimana sih ngelayanin orang, terus ngeracik kopi gitu. Kan kemarin-kemarin belum pernah terjun ke kayak gini kan. Membayangkan aja kayaknya nggak sempat gitu. Cuma menikmati aja sajian kopi ketika sudah diracik sama barista ketika kamunya nongkrong di kedai kopi begitu kan ya. Oke. Nah, guys, tapi nggak segampang itu ya, seperti yang sudah dikisahkan sama Farhan barusan, kurang lebih 1 tahun belajarnya juga otodidak ya kan. Tapi dalam waktu kurang lebih 1 tahun ini udah mulai nemu gitu ya passionnya Farhan sendiri, kok jadi suka, karena sebelumnya ternyata profesinya bukan barista gitu kan ya, tapi setelah di Atake juga udah mulai senang gitu kan ya dengan barista sendiri. Tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang barista, berarti orang yang sudah skill atau profesional dalam penyajian atau meracik kopi. Itu menurut saya gitu kan ya. Jadi nggak sekedar menyandang nama profesinya barista, tapi memang yang sudah dibilang barista ketika dia memang udah profesional banget gitu kan ya. Tapi kan nggak semudah yang kita bilang di awal tadi, membalikan telapak tangan udah jadi barista gitu kan ya. Nah, seperti apa sih sebenarnya tingkat kesulitan ketika awal-awal mau menjadi seorang barista? Untuk skill sih untuk awalnya ya, awal untuk menjadi barista kita tuh harus lebih detail lagi. Karena kalau untuk detail itu kita biasa gunakan kalau saat menyeduh V60 atau manual brew. Karena biasa kan di V60 dari kopinya harus kita tahu berapa gramnya, terus dari airnya pun kita harus berapa mili gitu, dan waktunya pun ada. Jadi kita harus lebih detail lagi gimana caranya nyeduh kopi ini dengan waktu segini, dengan gram segini. Biasa habis itu untuk itu juga ada, untuk jadi barista biasa juga ada sih yang namanya latte art. Itu teknik penyajian ya, yang ada apa? Art di atas kopi. Biasa di latte atau cappuccino, bener-bener. Biasa sebenarnya art itu biasa sih kalau bisa dibilang itu bonus dari barista untuk ke pelanggan. Sebenarnya latte ya bisa kalau saya cuma untuk dari kami gimana sih cara menarik pelanggan ini lebih senang dengan kopi kita yang sajikan dengan memberikan namanya art gitu. Untuk skill art sih ya mungkin ya lumayan agak susah. Dalam waktu hampir 1 tahun sendiri kamu ada di dunia barista, sudah belajar latte art atau kayak gimana, udah nyoba atau kayak gimana? Sampai sekarang udah bisa juga. Udah bisa. Ya, lumayan lama sih untuk proses belajarnya, lumayan banyak juga waktu yang dibuang buat belajar. Karena untuk latte art ini kita harus lebih teliti lagi, detailing lagi. Karena untuk ngebuat art ini kita harus bisa yang namanya steam susu. Nah, maksudnya gimana tuh? Untuk gambar ini kan kita gambarnya dari susu nih. Nah, untuk jadi gambarnya ini ada namanya steam susu. Nah, saat steam susu ini kita harus lebih gimana ya? Lebih fokus lagi. Soalnya ada dibilang foam. Biasa foam itu untuk cappuccino atau latte. Nah, foam ini nanti yang bakal membentuk gambar di kopi tersebut gitu kan ya. Tapi kalau dari skill yang memang skill dasar ya, yang paling tidak harus dimiliki sama masing-masing barista gitu. Untuk skill yang kamu tahu tadi, teknik-teknik penyajian dan segala macam itu biasanya berapa lama sih rata-rata untuk seorang barista junior pemula gitu untuk bisa menguasai? Kalau dari kamu sendiri, dari pengalaman kayak gimana?
Kalau berapa lamanya sih tergantung dari mereka lagi. Mereka mau cepat belajar atau mau santai aja belajarnya. Jadi kalau untuk itu sih biasa paling ya 1 tahun bisa, bahkan bisa sampai 3 tahun kalau misalnya belajarnya mungkin agak lambat. Tapi memang kalau betul-betul belajarnya pasti mungkin lebih cepat lagi sih. Oke, dia masih kurang lebih setahun. Kurang lebih setahun udah bisa. Berarti itu dia ya guys ya, yang kita bilang tadi, ternyata menjadi seorang barista dengan teknik yang memang dikuasai itu nggak mudah, semudah memberikan telapak tangan. Butuh skill, butuh memang waktu untuk benar-benar mempelajari kalau memang niat banget gitu kayaknya untuk menjadi barista profesional gitu kan ya. Nah, ngomongin soal barista, kalau misalnya ada yang datang temen nongkrong gitu kan, udah ngomongin kopi, kayaknya untuk dunia perkopian sendiri setiap barista udah pasti tahu dong, hafal banget dari jenis-jenis kopinya sendiri. Nah, sekarang kita kepo aja sama Farhan ya, mungkin sama ya kurang lebih sama saya gitu, yang kayaknya belum tahu banyak gitu dari dunia perkopian sendiri guys, jujur aja. Nah, sekarang waktunya kita tanya sama barista yang satu ini, kalau dari jenis kopi yang kamu tahu sampai sekarang nih bro. Ya. Untuk jenis kopi ya, kopinya nih ya. Sebelum kamu jadi barista kan kamu penikmat ya. Oke. Ya kan, penikmat kopi juga ketika lu nongkrong di kedai-kedai gitu kan, akhirnya lu punya ketertarikan, masuk lagi akhirnya belajar, udah mulai kenal dong pastinya jenis kopinya apa aja, teknik membuat kopinya dari masing-masing tadi kayak gimana, dan perbedaannya apa. Seperti yang dijelasin tadi juga, bahkan waktunya juga ada ternyata ya, bagaimana meraciknya gitu. Itu yang kamu tahu sampai sekarang dari jenis kopi itu sendiri? Untuk dibilang jenis kopi sih yang paling sering dipakai untuk sekarang itu ada 2, Arabica sama Robusta. Arabica dan Robusta ini juga udah familiar banget ya. Ada 2, Arabica dan Robusta. Tapi dari 2 jenis kopi ini kan juga pasti beda banget ya. Beda banget. Nah, mungkin kita kasih edukasi juga nih sama yang udah sering dengar sih, cuman belum detail banget pengetahuan untuk Robusta dan juga Arabica. Yang bedain apa sih bro sebenarnya? Kalau untuk Arabica, untuk dirasa ya, yang ngebedain dia lebih asam. Kalau Arabica? Iya, lebih ke asam. Nah, kalau untuk Robusta dia lebih ke pahit, ke body. Dia lebih ke pahit. Nah, dari 2 kopi ini juga pun berbeda cara menanamnya sama proses panennya. Kalau untuk Arabica kan dia ditanamnya di ketinggian 1000 lebih, dia lebih tinggi. Kalau untuk kopi Robusta dia di ketinggian 500 sampai 700 dia udah bisa ditanam. Iya. Karena kopi Arabica itu dia nggak tahan sama yang namanya hama. Dia lebih cepat rusak. Dan kalau Arabica dia lebih tahan. Jadi makanya kadang Arabica itu harganya lebih mahal daripada Robusta gitu. Oke. Tapi untuk menjadi barista sendiri kan bisa dibilang sih guys ya, untuk Farhan ini belum terlalu lama ya, kurang lebih setahun gitu. Pasti juga udah nemu dong suka dukanya. Mungkin selain ketika kamu mempelajari teknik atau skill yang tadi yang kita cerita di awal gitu, karena punya suka duka juga nih pastinya. Sukanya apa, tapi yang jadi kesulitan untuk menjadi seorang barista juga pasti ada dong bro. Ada. Ceritain dong. Sukanya untuk jadi barista ya, kalau untuk ke customer sih suka itu ketika minuman yang kita buat mereka apresiasi gitu. Ya, diapresiasi biasanya dengan cara seperti apa sih biasanya? Kalau dari pengalaman Farhan sendiri? Biasa sih datang bilang, kadang ngomongnya mas kopinya enak gitu. Makasih kadang kayak gitu. Kalau untuk dukanya sih ya gitulah, komplainan mungkin dari customer, kadang juga saat belajar untuk kopi itu tingkat kesulitannya ketika belajar tentang kopi, lebih ke kesulitannya saat meracik kopi baru atau ketemu kopi baru. Karena kan kita ada namanya proses cupping. Kadang lebih susah nyari rasanya, ini rasanya harus kayak gimana, ini asalnya kayak gimana, kadang lebih sulit di situ. Karena untuk menjadi barista sendiri, ketika ada pelanggan tuh guys ya, biasanya kan agak susah nih. Kita nggak tahu nih semua pelanggan yang datang ke kedai misalnya, orang udah tahu banget rasa kopi dan segala macam, sementara kita yang meraciknya ini juga mungkin dari tingkat keasamannya sendiri udah nggak
kurang atau nggak sempurna banget, ada kekhawatiran merasa insecure nggak sih untuk penyajian ke pelanggan gitu? Ada sih kalau sebenarnya Iya. ada. Kadang kan juga kalau untuk customer kan mereka kadang suka request gimana, kopi pengen kayak gini, pengen kayak gini. Nah kita tugas kita sebagai barista ya apa yang diinginkan oleh customer pasti kita lakuin. Gitu. Jadi kadang kita udah tahu nih mungkin kalau dia request kayak gini agak gak enak gitu. Tapi yang namanya kita harus ngelayanin customer ya kita ikutin aja. Ikutin aja apa yang diminta, apa yang diinginkan. Karena udah ketebak juga masing-masing. Nah guys, untuk saat ini di Sangatta sendiri kan menjamur ya. Iya, udah menjamur banget yang namanya kedai kopi, ya kan? Dari yang bentuknya kafe, ya kan, sampai yang rombong-rombong di pinggir jalan itu kan udah banyak banget, istilahnya udah menjamur banget di Sangatta. Jadi kalau menurut saya sendiri, bro, untuk pecinta atau penikmat kopi di Sangatta memang saat ini menurut kamu kayak gimana? Banyak banget. Udah jadi gaya hidup istilahnya ya. Udah jadi lifestyle sih. Udah jadi lifestyle, gaya hidup gitu kan ya. Betul. Soalnya kan apa ya? Untuk kopi, mereka mungkin ya karena gimana ya, mungkin jadi style mereka nongkrong sebarang teman-temannya. Dan menutup kemungkinan ya customer ini juga yang pengen belajar tentang kopi. Iya. Yang jadi pecinta kopi juga. Itu aja sih mereka. Kadang mulai datang ke dia, kadang nanya-nanya nih kopi apa nih mas, ini gimana sih mas? Ada ketertarikan akhirnya ya untuk lebih tahu lagi dari dunia kopi. Intinya kalau kita lihat sekarang nih untuk di kota Sangatta ya kan emang udah menjamur banget seperti yang kita bilang tadi guys ya, dari kedai kopi sampai yang berbentuk romo-romo aja di pinggir jalan udah banyak banget. Ini juga membuktikan bahwa penikmat kopi di Sangatta udah banyak banget. Tapi mungkin yang kalau menurut saya ngebedain ya antara di Sangatta atau di luar kota, misalnya kayak Jakarta, di kota-kota besar ya, kayak misalnya di Bali, mereka menikmati kopi itu biasanya pagi. Iya, betul. Mereka menikmati kopi itu pagi ketika mereka mau berangkat bekerja dan segala macam. Tapi perbedaan yang ada di Sangatta ini mungkin ya, kalau saya nggak keliru ya, kalau di sini kitanya malam gitu. Malam. Bisa jadi juga ini menjadi alasan kamu sering bangunnya kesiangan. Karena lu malamnya nongkrongnya terus ngopi ya kan. Padahal kalau di luar sana guys, orang-orang biasanya orang bule ya, itu dia sebelum beraktivitas menjalankan rutinitasnya mereka ngopi. Betul. Untuk mood booster mereka melakukan aktivitas harian penuh, ya kan? Ketika malam dia santainya nggak ngopi gitu loh. Nah kalau di sini nih, ya kan, lu nongkrong malam, ya kan, lu minum kopi, jadi lu bakal bergadang. Tapi kalau menurut kamu sendiri, kopi itu bikin kita bisa melek, ada juga yang nggak ngaruh. Kalau menurut kamu sendiri, pengalaman kamu sendiri bro? Kalau untuk kopi bikin melek sebenarnya iya bikin melek, cuma nggak dengan waktu yang lama. Palingnya sebentar aja gitu. Tergantung sugesti juga sih. Oh, tergantung sugesti juga ya ternyata ya bro ya. Nggak bisa tidur nih ya. Nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur beneran. Ngaruh juga ternyata ya bro. Ngaruh juga, soalnya kan ada namanya kandungan kafein di kopi. Ya benar. Kalau kita ngomongin tentang kafein kan emang udah pasti ya. Itu bisa membuat kita fokus ya, ibaratnya konsentrasi kan. Salah satu pengaruhnya atau efek dari kafein ya. Tapi untuk bertahan lama kayaknya enggak juga, tergantung kitanya. Ketika lu mau tidur ya udah tidur aja. Gitu. Ada juga sih emang yang nggak ngaruh gitu kan ya, ketika minum kopi jadinya nanti begadang lo gitu, nggak juga gitu kan ya sebenarnya. Nah kayaknya nggak seru deh kalau kita ngobrol-ngobrol kita nggak sambil seruput kopi guys. Kopinya mana kira-kira ya? Hai. Oke, luar biasa baik banget nih tim kreatif ya, udah siapin kopi. Tapi ini ada 5 di gelas yang sama, tapi kalau dilihat kopinya beda gitu, dan di sini ada nomorin, maksudnya apa nih bro? Nah, jadi ini adalah games tebak kopi. Dimana kopi itu adalah ya kopi sasetan sih bang. Oke. Ada 5 jenis kopi sasetan. Nah, games kali ini harus menebak ini kopi apa sih. Kalau penikmat kopi dan barista tahu the best deh. Oke. Ini uji skill nih kayaknya ya, untuk mengenal kopi yang akrab banget ya sama kita. Ini kopi aku banget nih guys. Jadi ini ada 5 varian ya. Kita akan coba dari varian sendiri. Lu kenal gak sih kopi ini gitu? Lu coba dari yang ini, ada 5 gelas nih. Dari sana juga nggak apa-apa sih. Nggak harus dari satu ya.
Ini mulai nih nebak nih. Iya, silakan. Oke. Nebaknya harus diseruput dulu berarti kan? Boleh. Ada 5 ya. Oke. Coba ini deh. Dia tekniknya guys, dia dicium dulu ya sebelum diminum ya. Yang ini Emang gitu ya bro ya? kapal api nih. Ini kapal api. Nomor Nomor 2, 2. bener gak sih? Kita simpan. Oke, kita keep dulu ya. Oke, Kita keep dulu keep ya, dulu, nanti keep bener dulu. gak sih? Oke, lu coba yang mana lagi? Ini tadi ada berapa pilihan? Ada 5. Ini saset-sasetan yang sering kita jumpai beli. Ayo, udah 3 kali nih dia belum bisa nebak, agak susah nih berarti kopi yang satu ini nih. Kurang familiar di lidah atau gimana? Iya. Pernah nyoba? Pernah nyoba Apa coba? ya? Kopi lama ini. Kopi lama bro. Kopi lama dikasih kode nih, dikasih clue-nya kopi lama. Tadi kapal api ya? Kapal api ini ABC. ABC. ABC Mocha tuh biasanya ya. Alright. Oke. Nomor 4 ya. Ini kopi luwak nih. Luwak white coffee. Oke. Ini lagi nih. Ah. Nomor 5. Apa ya? Ini apa ya? Ini apa? Kapal api. ABC, ABC Mocha, luwak white coffee, dan ini harus tahu nih, nguji nih skillnya nih. Yakin dengan games ini guys, skillnya akan bertambah. Bener kan? Atake kan, skillnya barisanya bertambah nih. Soalnya dia mengenali kopi yang amat sederhana ini guys, yang akrab banget sama kita gitu. Kayak yang ngopinya juga nggak harus nongkrong di kedai kan gitu. Ini apa nih bro? Apa ya? Luwak white coffee, ABC Mocha, kemudian kapal api, Good Day kan juga ada, Good Day coffee mix, bener gak sih? Nah, ini yang lu belum tebak yang ini nih. Apa ya? Kopi mix. Coffee mix dan satu lagi. Ini apa nih? Emang harus cium dulu ya baru dirasain. Oh, kayaknya yang ini deh, kopi mix. Ini coffee mix berarti yang ini Good Day. Good Day. Oke. Udah kita nemuin jawabannya ya. Nah, dari sini nih, ya kan? Kepekaan lidah dari seorang barista yang satu ini dari Farhan kita akan cocokkan ya sekarang ya. Kita udah Bang Inal enggak? kenapa? Koi saja ya? Boleh, mau nguji saya juga? Oke. Jangan salah Anda ya. Kayaknya lidah saset nih. Nomor 2 itu. Nomor 2. Ini kapal api. Yes. Oke. Nomor 3. Ini kalian nggak pakai gula ya? Nggak pakai. Pantes. Nanti rusak kita rasa. Tahuan bukan anak kopi ya. Sini ini jangan ditampilkan ya. Malu. Oke. Ini Good Day. Oke. Ini beneran nggak bisa dibohongin, ini luwak deh. Iya. Kenapa sih lu takut mulu? Ini yang ABC Mocha nih menurut aku nih. Yang nomor 5. Ini nih yang coffee mix. Oke. Bener gak sih? Ini lidah-lidah daerah nih guys. Lu juga ngomong tadi lidah-lidah sasetan. Mentang-mentang gue barista lu ngomongin gue lidah-lidah sasetan. Udah dicap sama orang-orang nanti nih. Malu! Lidah sasetan tapi emang bener, jujur. Gua lidah-lidah. Emang dari awal kan sebelum syuting tadi udah ngobrol sama si Farhan. Kemana ya? Tadi kita ke ini dulu, ke Farhan dulu ya. Yes. Ya. Tadi ini apa nih bro? Lu nebak tadinya kapal api. Nomor 1. Hah? Nomor 1. Yang tadi paling terakhir dia jawab Coffee mix. coffee mix. Ini Good Day lu tadi bilang ya. yes. Coffee mix nomor 1. Yang benar nomor 1 itu luwak white coffee. Seriusan? Anjay. Oke ya. Tadi pas lu bilang nomor 1 tuh yang benar adalah luwak white coffee. Kita barengan tadi jawabannya. Seriusan? Oke. Sama-sama. Berarti bro, sama-sama.
Oke, jadi yang benar adalah aslinya adalah luwak white coffee. Alright. Oke. Luwak ya. Oke. Itu nomor berapa tadi, Bro? Nomor 1. Yang 5 tadi dia jawab Nomor coffee 5, mix. ABC Mocha. Yang benernya. Iya, yang benar. Lu tadi jawab apa? Apa ya? Jawabnya tadi Coffee mix. Good day. Good day. Good day. Oke, berarti salah. Salah. Dan yang ini tadi luwak. Nomor 4, good day. Good day. Ya. Tadi tadi kita bilang ini luwak ya? Ini yang ngeracik soalnya. Botek kamu. Ditipu kita nih sebenarnya. Kamu jangan macam-macam pantang kamu. Gak ada, botek kamu. Kamu mancing kita aja, nguji ya. Panas gue jadinya. Ini apa tadi? Number 3, coffee mix. Ini benar kayaknya. Ya, benar. Ya kan? Dan ini benar juga. Ini paling bener nih. Paling bener nih. Ini kalau kita kata dia kebangetan nih. Ya, lidah kalian tuh sama. Sama bro. Salahnya kalau kayak kompak lagi ya. Oke gitu ya guys ya. Oke, tapi sebentar dari teknik menikmati kopi tadi jadi penasaran akunya jujur karena ketika dikasih tantangan sama si ke Farhan tadi kan sebelum lu seruput lu cium dulu. Emang harus gitu ya biar mengenal. Berarti dari aromanya dulu baru rasa atau gimana? Iya, emang kayak gitu? Biasa sih kita kalau sebelum nyobain kopi kita dari aroma dulu baru rasa. Oh, berarti gitu juga sama wanita ya? Yes, bisa juga. Hey, oke. Jadi cukup tapi sebenarnya gini, untuk menikmati dan juga mengenal kopi itu butuh waktu 19 detik atau 30 detik, Bro? Apa itu? Untuk menikmati dan mengenali kopi. Kayaknya 19 detik deh. 19 detik ya? Oke deh. Viral tuh 19 detik ya. Farhan, jadi lu udah nemu passion ya, jadi ada kebanggaan juga pastinya. Betul. Jadi barista dan lu enjoy, nyaman, berasa udah ada di zona nyaman kamu nggak sih? Udah nemu atau belum gitu? Udah nemu sebenarnya. Dan kepikiran mau meneruskan mendalami lebih dalam lagi profesi barista? Pasti ada. Ada kebanggaan nggak sih dari teman-teman yang sebelumnya kenal kamunya di awal bukan seorang barista dan mereka udah kenal lunya sekarang seorang barista gitu? Apa yang menjadi kebanggaan lu sendiri? Kebanggaan sendiri gimana ya? Udah bisa ikut kompetisi. Oh, jadi ini udah dalam waktu setahun ini udah ikut apa aja, event apa, ada kompetisi juga? Untuk tahun ini sih baru satu. Tapi ya namanya cari pengalaman. Kemarin saya ikut kompetisi latte art. Latte art ya? Di Kopi Kai. Di Kopi Kai. Ya, betul. Untuk itu sih baru itu aja sih. Baru itu yang diikutin ya. Tapi nextnya pasti kalau ada kompetisi pasti selalu penasaran ya, selalu harus coba karena dengan ikut event atau kompetisi tersebut juga membuat seorang barista juga semakin banyak ilmu gitu kan ya. Banyak belajar juga. Jadi nggak puas saat ini ketika udah bisa art, latte art atau penyajian segala macam nggak cukup sampai di situ ya, tapi masih harus terus belajar. Farhan punya pesan nggak sih untuk teman-teman lo yang mungkin juga ini kan udah jadi lifestyle gaya hidup ya, kayaknya keren juga kalau zaman now guys, profesi seorang barista kan juga jadi kebanggaan juga, keren nih barista gitu kan ya. Mungkin udah ada yang nanya-nanya lu nya sendiri gitu, pengen dong belajar gitu, pengen jadi seorang barista juga gitu. Ada pesan nggak sih buat teman-teman gitu yang mungkin pengen jadi barista? Untuk teman-teman yang mau jadi barista atau yang pengen mendalami dunia barista, yang jelas itu lebih mau mendalami lebih lagi kopi, mau lebih tahu lagi mau tahunya tuh lebih banyak lagi, sama jangan setengah-setengah. Jangan setengah-setengah ya, diseriusin gitu kan ya, istilahnya hangat-hangat apa ayam ya. Diomongin boleh nggak sih? Ngomong aja kan. Oh ya, jadi bukan yang hari ini pengen belajar semangat nanti besok nggak lagi. Betul. Sementara kalau misalnya yang memang mau menjadi barista profesional memang harus tekun ya, tekun belajar juga, niat banget ya, nggak setengah-setengah gitu. Itu untuk yang mungkin ada niatan mau jadi barista. Tapi untuk barista-barista sendiri yang ada di Sangatta udah banyak banget nih. Kedainya juga banyak banget kan. Kedai kopi di Sangatta masing-masing juga punya barista, nggak cuma 1-2 gitu di masing-masing kedai di Sangatta. Pesan-pesan untuk barista sendiri apa kalau dari Farhan?
Pesan saya untuk barista sih selalu berkarya lagi, lebih apa? Kalau bisa sharing lebih sering sharing lagi, bagi-bagi ilmu. Kan sesama barista lebih dekat lagi lah, supaya kita bisa belajar sama-sama lagi. Oke, mudah-mudahan selalu ada event yang untuk mempertemukan barista-barista tidak hanya yang lokal tapi juga dari luar gitu kan ya. Terus belajar menggali dan juga meracik, mungkin ada teknik-teknik atau skill baru gitu kan ya. Betul. Alright. Nah, untuk kalian juga mungkin guys yang penasaran bagaimana sih racikan dari seorang barista ini, Farhad ini, kamu boleh datang ke Atake. Kasih tahu sekaligus dong Atake, mungkin yang belum kenal nih, Atake di mana? Opennya dari jam berapa sampai jam berapa? Untuk opennya kita buka dari jam 9 pagi 9 pagi sampai jam 4 sore. Sampai jam 4 sore. Tempatnya di Suarga Bara, Town Hall, depan klinik SOS. Depan klinik SOS. Nah, yang penasaran seperti apa sih dan mau melihat langsung meracik boleh juga di sana nantinya ya. Oke deh. Penasaran langsung ke sana aja nanti ya. Siap. Nah, kamu juga jangan lupa untuk subscribe channel YouTube 986 Channel. Kamu aktifkan tanda loncengnya biar kamu tahu juga apa yang terbaru. Kamu share juga kalau kamu rasa ini bermanfaat. Kamu komen juga boleh banget. Kamu kasih saran untuk final juga boleh banget. Thank you banget. Dan untuk final berikutnya bakal dengan siapa? Pantengin terus 986 Channel. Bye.